Mejuah-juah man banta krina moria nandi kekelengan kami ibas jabunta segalak-segalak tuhum meriah ukur kami jumpa kita mulihi ibas PA Morianta bas baksa minggu indah dibatalah si masu-masu kegeluhenta sada persada kegeluhenta la kurang sada KIP erkitekan perkuah ati Tuhan dibata alu tema sekalian dah ngatakan sa latihan pertendin ibuat ibas sada Timotius 4 ayat 6 se 10. Ope dengas dengkahkan karena bahan renungan tak indah, mari dageras kita ertoto. Bapa kami siringan ibas kini rajan surga, tetap kami ngatakan bujur man bandu baswari sendahenda. Iberikan denga waktu kesempatan man kami guna dengkahkan katandu. Kam kap dibata si erkuasa ibas krinana, segala alu bagi arah kepentaran sirna ibas kamnari. Kuasai pusu perukuran kami, gelah rengasukna kami, dalankan katandu enda bagi singena atendus saja. Ngerana kam dagi utuhan kami nggu sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami ngorto toman bandu. Amin. Mari nande kekelengan kami seperdiatikan bahan renungan ta sada Timotius 4 ayat 6 se 10 baginda mekerna kata di bata. Suruh-suruhan Yesus Kristus si mahuli. Adi iturikan du pedah-pedah enda man senina-seninanta singgote man Yesus Kristus kam jadi suruh-suruhan si mahuli. Pegagahila pertendindu alu kata dibata si iteki kita. Ras alu ajaran-ajaran si benar si ikut kendu alu tutus kidekah enda. Sirangilah turi-turin sila tuhu sila erguna. Biasakanlah dirindu geluh bagi singena ati dibata. Latihan gerak badan lit piga-piga gunana, tapi latihan pertendin erguna ibas KIP. Sebab latihan pertendin jamin geluh ta subuk si genduari bagi pesi pagin. Kata enda tuhu jana harus kita dengan sialogan alu bulat ukur. Arkitekan si kita harus erbebe dengan erdahin. Sebab mandi bata singgelu saja ngenca kita erpengarapan. Emo dibata singgo jadi si inklini krina manusia. Terlebih-lebih si inklini kalak si tek manbana. Si bareme karena bahan renungan ta enda. Nande kekelengan kami ibas gelar Tuhan ta Yesus Kristus. Bahan renungan kita ini menceritakan karena Timotius selaku hamba Tuhan yang masih muda. Dalam dia memberitakan firman Tuhan, memang benar banyak hal yang terjadi di dalam Timotius melayani Tuhan, termasuk adanya ajaran-ajaran sesat, pengajar-pengajar sesat, dengan cara tidak bisa makan makanan tertentu, tidak bisa berumah tangga. Tapi yang pasti memang Paulus tetap memberikan nasihat-nasihat kepada Timotius supaya dia tetap kuat dalam melayani Tuhan. Tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba Tuhan. Untuk itu Timotius harus pegegahi pertendin alu kata dibata ras ajaran-ajaran si benar singgo ikut kena alu tutus. Artinya terdidik dalam soal-soal pokok-pokok iman dalam ajaran sehat. Mulai dari Timotius kecil. Ini yang harus diikutkan Timotius. Dengan dasarnya adalah firman Tuhan. Kemudian lit kepekan turi-turin sila tuhu, sila erguna. Endahula ibas Timotius nari. Artinya Timotius harus membiasakan dirinya geluh bagi singena ati Tuhan. Membiasakan diri hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjauhkan diri dari tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Timotius harus melatih dirinya untuk beribadah. Memang benar, latihan gerak badan tuhu memang erguna, tapi latihan pertendin erguna ibas KIP. Latihan pertendin jamin geluh ta subuk si genduari bagi pepagin. Si krinana arkitekan Tuhan di bata si inklini kita. Kala si te manbana. Artinya ibadah berguna dalam segala hal. Dan memang benar kita harus berjuang karena harapan kita adalah kepada Allah yang hidup, juru selamat kita manusia. Tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dialah jaminan kehidupan kita. Penting untuk diingat oleh Timotius, di dalam dia melayani Tuhan ternyata dia harus menjaga sikapnya supaya jangan ada seorang pun yang menganggapnya rendah. Timotius harus jadi contoh teladan bagi orang-orang yang percaya, baik dalam hal perkataan, tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Benar bahwa hidup kita juga selaku nande bas tengah-tengah jabu. Ingatlah, kita hidup juga harus berjuang.
berjuang kita melawan surah-surah daging, keinginan daging kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita berdoa, menyanyi, memuji nama Tuhan, terkhusus dalam kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita yang adalah kekuatan kita. Marilah nande kekelengan kami, jadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani yang utama, yang menguatkan iman percaya kita, yang menuntun kita ke jalan yang benar. Sebab memang kita tidak bisa menutup mata kita. Dengan zaman canggih ini, bisa jadi kita juga mudah terpengaruh, tergoda dengan zaman canggih ini. Kita tidak bisa memang salahkan, tapi yang pasti bagaimana caranya dengan zaman canggih ini kita semakin memperkuat iman percaya kita. Tidak mudah kita terpengaruh di dalam kehidupan yang serba wah dan instan mungkin. Oleh karenanya, kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, kita memakaikan ego kita, mementingkan diri sendiri, bagaimana supaya senang kehidupan kita, dan akhirnya kita tidak bisa memikirkan rumah tangga kita supaya bisa rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karenanya marilah, walaupun jalan di depan kita sangat sulit sepertinya nadi kekelengan kami, tapi ingatlah firman Tuhanlah yang membuat kita tegar sampai saat detik ini. Firman Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita, yang menuntun kehidupan rumah tangga kita dan bahkan anak-anak kita. Marilah kita ajari mulai dari kecil supaya anak-anak kita tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan, yaitu memakaikan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak juga bisa melihat dengan matanya sendiri bagaimana sikap kita setiap harinya menjalani hari-hari kehidupan kita, walaupun banyak tantangan dan masalah yang kita hadapi, tapi dilihatnya ternyata kita mampu menghadapi masalah-masalah apapun itu. Karena apa? Karena kasih Yesus Kristus yang adalah jaminan di dalam kehidupan kita, keselamatan di dalam kehidupan kita. Luar biasa kasih Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita manusia, terutama dosa-dosa kita selaku pernanden. Oleh karenanya, tetaplah latihan pertendin sueras tema jadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pertendin, hati kita perlu untuk selalu dijaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari dalam hati kita akan terpancar kasih Yesus Kristus melalui raut wajah kita, melalui sikap kita, cara kita berpikir, dalam kita juga berbicara, dalam kita bertindak. Semuanya itu akan nampak, akan kelihatan. Oleh karenanya nandi kekelengan kami, biarkanlah kasih Yesus Kristus dalam kita merenungkan firman Tuhan menuntun kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Apapun pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, tidak menjadikan kita menyerah dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita atau putus asa, tapi justru kehidupan kita semakin lebih dekat lagi mencari wajah Tuhan, mencari kasih setia Tuhan. Ingatlah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya kalau kita mau terus bersandar kepada kasih Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar di saat hari ini. Firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami, untuk kami semakin lebih kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Masalah-masalah apapun yang kami hadapi, termasuk juga sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan tolong kuatkan kami untuk mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan
untuk senantiasa bersyukur dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Karena berkat kasih Yesus Kristus yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk memahami betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bujur.